dia bahkan ya binatang gitu, disamain dengan binatang kan. Sama kayak binatang? Iya. Makanya pribumi dan anjing dilarang masuk gitu. Ya karena itu memang beneran ada ya? Ada. Memang ada aturannya seperti itu gitu. Segitu kayanya kita zaman itu ya? Belanda tuh sempat jadi negara adidaya, negara terkaya di dunia ketika mereka menjajah Nusantara. Maksudnya dari Freemason? VOC itu didikan Freemason. Itu beneran. Jadi bukan teori konspirasi yang tidak ada buktinya, itu memang terbukti gitu ya. Nah, 79 tahun kita merdeka. Nah pertanyaannya, apakah hari ini kita benar-benar udah merdeka? DMJ kembali lagi guys. Buat kalian yang suka segmen ini boleh banget komen di bawah. Nah karena temanya kemerdekaan, kita kedatangan narsum legend, Kang Guru. Halo Kang. Kita legend ya. Udah lama nih nggak segmen bareng ya? Iya. Kenapa nggak pernah ke sana, nggak pernah ke rumah? Iya. Padahal nggak akan saya tungguin. Langsung aja kali ini kita Kang ya. Ayo. Nah kemarin kan sempet pro kontra ya di sosial media tentang sebetulnya bener nggak sih Belanda itu menjajah kita 350 tahun? Enggak bener? Enggak ada hitungan yang seperti itu. Jadi istilah 350 tahun itu sebenarnya diambil dari 3,5 abad. Bukan 3,5, itu 50 tahun. Dan 3,5 abad yang dimaksud itu adalah pidato Bung Karno. Jadi pada waktu itu Bung Karno menyemangati masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk segera bebas. Dan karena itu maka disebutkan 350 tahun, 3,5 abad. Untuk apa? Yang pertama menegaskan bahwa sejak 3,5 abad yang lalu Indonesia memang sudah ada. Itu penegasan politis sebenarnya. Karena sebelumnya kan gak ada negara Indonesia tuh. Tapi dengan adanya kita dijajah 3,5 abad, artinya kita sudah ada 3,5 abad yang lalu. Jadi ini sebenarnya adalah mengambil romantisme untuk mengangkat perjuangan, mentalitas perjuangan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 3,5 abad yang kemudian diterjemahkan 350 tahun itu sebagai penegas bahwa kita itu selama dalam kurun waktu itu hidup dalam penderitaan yang sangat, karena kita hidup dalam penjajahan bangsa Belanda, dan karena itu kita harus melakukan perlawanan. Sebenarnya tidak ada hitungannya dari situ. Soekarno mengambil hitungan itu dari kedatangan Cornelis de Houtman untuk pertama kalinya ke Banten tahun 1596. Nah, jadi kalau 1596 dimasukin ke tahun 1945 berapa tahun tuh? 340 sekian tahun lah. Segitu ya. Segitulah. Dibuletin jadi 350 tahun karena 3,5 abad itu. Nah, tapi kan Cornelis de Houtman ketika dia pertama kali datang ke Banten, pertama tidak membawa ekspedisi militer. Dia hanya ingin berdagang. Walaupun si orang itu tuh emang petantang banget. Itu orangnya gak bener lah. Karakteristiknya emang sombong. Songongnya luar biasa. Makanya di Banten dia dihajar. Terus dia kabur ke Belanda, nangis-nangis. Balik lagi ke Nusantara, tapi gak berani ke Banten. Datangnya ke Aceh. Ya di Aceh itu dia duel 1 lawan 1 ngelawan jenderal cewek itu. Laksamana Malahayati. Ya darahnya habis. Dipakai rencong. Dihabisi pada saat itu. Dihabisi pada waktu. Nah itu kan sebenarnya jelas bukan penjajahan. Dia datang untuk berdagang, cuman songong. Nah karena itu dia datang kemanapun dia ada di wilayah Nusantara, ya akhirnya di ini gitu. Jadi waktu ke Banten itu 200 orangan dari tentaranya itu langsung hilang, gitu. Langsung nyawanya hilang gitu. Padahal dia cuma bawa 250, 200 diantaranya hilang gitu. Nyawanya. Sisanya dia compang-camping balik lagi ke Belanda tuh. Oke, berarti orang Belanda pertama yang datang ke Nusantara itu bisa dibilang Cornelis de Houtman. Iya. Nah kan dia balik ke Belanda tuh, berarti dia bawa info kali ya bahwa nih ada rempah-rempah bagus nih di sini gitu. Sebenarnya enggak juga. Jadi dia bawa informasi memang, tapi bawa informasi tentang rempah-rempah itu enggak, karena justru Belanda dapatnya dari Portugis. Jadi sebelum Cornelis de Houtman
itu ada orang-orang Portugis datang ke Nusantara. Jadi sekitar 80 tahunan sebelumnya, tahun 1511 itu datang Portugis. Dia di bawah Alfonso de Albuquerque datang ke Nusantara. Nah, cuman datangnya itu menjelajah dari pantai ke pantai. Jadi kalau dari Eropa nih, harusnya ada peta nih. Dari Eropa itu gak pernah berani jauh dari pantai. Jadi menyusur pantai Afrika Barat sampai ke selatan. Nah, di selatan itu dia menemukan peta Indonesia, peta Nusantara, dan ketemu sama pelaut-pelaut Nusantara di sana. Karena orang-orang Nusantara sudah ada dan berdagang di wilayah Madagaskar, di wilayah Afrika Selatan. Itu mereka itu kontaknya udah intensif. Nah, orang Portugis, orang Eropa pada waktu itu kemampuan melautnya masih belum baik. Bahkan ada kemungkinan Alfonso de Albuquerque mengambil orang Nusantara yang ada di Afrika Selatan untuk jadi penunjuk arah. Ada kemungkinan gitu ya, tapi nggak terkonfirmasi. Nah, dari Alfonso itu langsung ke pantai timur Afrika, kemudian ke Timur Tengah, masuk ke India. Nah, di India baru bikin markas yang besar, kemudian mencoba untuk menaklukkan wilayah Nusantara tahun 1511. Nah, peta Portugis itu kemudian disalin oleh ada anak buah kapal Portugis yang adalah orang Belanda. Siapa namanya? Liskoten, siapa saya lupa namanya. Ditemukan ini koordinatnya apa segala rupanya, terus balik ke Belanda. Ini jalur ke wilayah paling kaya di dunia. Kalau misalkan kita bisa nemu ini, kita benar-benar bisa mengalahkan Spanyol. Karena pada waktu itu Belanda itu masih di bawah jajahan Spanyol. Jadi Belanda datang ke Nusantara dalam kondisi dianya terjajah. Bukan mau menjajah, dia terjajah. Nah, makanya pas penelusuran selanjutnya Cornelis de Houtman itu ketika sudah menemukan navigasinya, sudah menemukan titik koordinatnya dari Afrika Selatan, dia tuh bukan mengikuti pantai-pantai di sepanjang Asia dan Afrika, tapi bablas langsung tembus ke wilayah Nusantara. Awalnya nyangkut dulu di Australia, tapi langsung ke Banten, ke utara gitu. Nah, jadi Belanda justru taunya itu dari Portugis. Oke, ini ngomong-ngomong soal Banten ya Kang ya. Kan waktu itu pecah perang juga lawan VOC ya, di mana Sultan Ageng Tirtayasa melawan Sultan Haji, anaknya yang dibantu VOC saat itu ya. Kalau menurut Akang ada politik adu domba nggak saat itu? Sebenarnya itu rangkaian peristiwanya masih jauh ya, dari Cornelis de Houtman sampai ke Sultan Ageng Tirtayasa itu. Sultan Ageng Tirtayasa itu tahun berapa ya? 1633-an. Kalau ada koreksi ya, 1633-an. Ini saya nggak dikasih tahu sebelumnya temanya apa. tapi 1533 kurang lebihnya. Itu VOC itu sudah menguasai wilayah Banten dengan cara politik adu domba. Sebenarnya politik adu domba itu adalah istilah Belanda dan istilah Indonesia belakangan. Tetapi itu sebenarnya masuk akal gitu. Jadi tidak benar-benar inisiatif dari Belanda asli, tetapi memang bangsa pribuminya pada waktu itu memang sudah terpecah belah pada waktu itu. Jadi Sultan Haji itu dalam pikiran yang paling sederhananya, ini kapan saya naik tahta, bapak saya nggak mati-mati gitu. Gitu lah, pengen berkuasa gitu ya. Pengen berkuasa, kemudian ada banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai ya, dan akhirnya terjadi bentrokan antara ayah dengan anaknya. Nah, Belanda masuk ke situ. Karena Belanda tidak memiliki sumber daya memadai untuk berperang dengan orang-orang Nusantara. Mereka gak akan kuat untuk berantem satu lawan satu. Jadi mereka harus infiltrasi, nyari siapa yang paling mungkin mereka dukung. Kemudian nanti ketika berperang, Sultan Hajinya ya berperangnya melawan ayahnya itu pakai tentara mereka juga gitu. Kalau Belanda mah paling ngasih 100-200 pucuk senjata udah agak. Dan Sultan Ageng juga pada waktu itu sudah punya kontakan dengan negara-negara Eropa yang lain, sudah punya bedil juga, udah punya meriam juga sebenarnya pada waktu itu tuh. Nah, cuman Belanda ya oportunis aja nyari mana yang paling mungkin untuk berkuasa, kemudian dia bikin kong kali kong di situ, kemudian menjanjikan investasi-investasi dan lain sebagainya, dan akhirnya memang benar Belanda dalam hal itu prediksi dan proyeksinya benar, yang menang itu adalah Sultan Haji, makanya dia gabungnya dengan Sultan Haji gitu. Sultan Ageng Tirtayasa kan disebut
nggak suka nih dengan monopoli perdagangan yang dilakuin VOC Iya. gitu ya. Sebetulnya monopoli perdagangan itu kayak apa sih yang dimaksud gitu? Itu jadi sebenarnya tuh, jadi gini, si Belanda itu harus kita garis bawahi dia dalam kondisi dijajah sama Spanyol dan kepepet luar biasa. Bahkan kenapa misalkan mereka harus bikin yang namanya VOC? Karena Belanda gak sanggup untuk membiayai perdagangan ke Nusantara. Jadi pada waktu itu, ini hitungannya ya. Pada waktu itu Belanda nih lagi berperang melawan Spanyol. Terus ada berita bahwa kalau kita bisa menguasai jalur rempah-rempah, maka uang kita jadi banyak dan bisa menaklukkan Spanyol. Gitu kan? Pertimbangannya adalah, nah, si Belanda pada waktu itu dalam pikiran yang kalut. Kalau saya modalin penjelajah-penjelajah itu, nanti saya gak punya uang cukup untuk berperang lawan Spanyol. Tapi kalau saya tidak membiayai pedagang-pedagang itu, saya juga tetap akan dikalahkan Spanyol karena saya gak punya duit. Gitu kan? Sebagai Raja Belanda coba milih mana? Mau milih investasi untuk dapat rempah-rempah dengan peluang 50-50, tapi duitnya berarti habis tarik ke sana, atau misalkan kita biayai saja. Nah, karena 50-50 itu dan bingung, akhirnya ada jalan tengah. VOC datang, ya udah gini. VOC itu dari ini ya, dari Freemason. Itu beneran itu. Jadi bukan teori konspirasi, itu beneran memang. VOC dari Freemason. VOC itu didikan Freemason. Itu beneran. Jadi bukan teori konspirasi yang tidak ada buktinya, itu memang terbukti gitu ya. Nah, si Freemason itu ya udah ayo kita bikin namanya VOC. Kemudian setorkan kepada Belanda sebuah proposal. Gini aja lah. Anda pengen duitnya tapi nggak mau ngemodalinnya. Bener kan? Bener. Ya udah gini saja. Kami mendirikan yang namanya VOC, kemudian di sana izinkan kami untuk mendirikan pemerintahan otonom. Bahwa kami boleh nyetak duit sendiri, bahwa kami boleh punya tentara sendiri, bahwa kami boleh bikin benteng sendiri, bahkan kami boleh bikin perjanjian dan perang dengan orang-orang di sana. Jadi sudah jadi sebuah negara. Ini kan hak-hak sebuah negara semuanya dimiliki sama VOC, yang namanya oktroy itu. Jadi hak oktroy itu adalah kompensasi karena Belanda tidak sanggup untuk membiayai pelayar-pelayar mereka untuk datang ke Nusantara karena mereka sedang dirundung perang hebat di Eropa. Nah, jadi VOC datang. Nah, VOC gimana caranya biar dia bisa bayar ke Belanda dan dia dipercaya dan dia jadi perusahaan yang kaya. Namanya juga perusahaan cari untung kan. Nah, akhirnya dia pikir kita harus memonopoli perdagangan karena itu satu-satunya jalan agar mereka itu bisa eksis dan bisa menyelamatkan Belanda dari serangan Spanyol. Jadi akhirnya Belanda bisa memerdekakan diri itu duitnya dari Nusantara. Jadi bukan Indonesia dimerdekakan oleh Belanda. Ada kan cerita gitu kan. Yang sebenarnya adalah Belanda dimerdekakan dari duit-duit yang diambil dari Indonesia. Segitu kayanya kita zaman itu ya. Belanda tuh sempat jadi negara adidaya, negara terkaya di dunia ketika mereka menjajah Nusantara. Wow. Sebelum kan ceritanya tuh gini, kan Amerika Serikat sekarang adidaya ya. Sebelum Amerika Serikat kan Inggris. Nah, sebelum Inggris tuh Belanda. Saya baru dengar nih malah nih. Cek aja, misalkan itu harta kekayaan Belanda tuh memang signifikan. Dan VOC pada waktu itu adalah perusahaan terkaya di seluruh dunia. Lebih kaya daripada perusahaan manapun dalam sejarah. Lebih dari Apple, lebih dari Aramco, lebih dari ya yang Tesla segala rupa itu jauh lebih kaya. Tapi VOC kan disebut-sebut beda dengan Belanda gitu ya. Beda. Tapi apa bisa dibilang itu sudah termasuk perwakilan Belanda yang menjajah kita walaupun hanya bagian-bagian? Nggak bisa. Makanya mereka bilang datang ke Indonesia tuh saya punya otonomi sebagai negara sendiri. Kan hak oktroy itu hak untuk mengklaim sebagai negara sendiri gitu. Ya kan hak untuk bikin tentara sendiri itu gak mungkin dimiliki kecuali oleh negara gitu. Hak untuk mencetak uang sendiri itu hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Makanya Indonesia tuh sekarang kenal dengan beberapa istilah-istilah, diantaranya adalah duit. Duit ya. Nah, duit itu mata uang VOC, bukan mata. Jadi Belanda dulu mata uangnya adalah gulden. Nah, kalau VOC itu mata uangnya duit. Nah, duit itu diambil dari Deutschland ya gitulah. Dari mata uang sana. Jadi kita tuh orang Belanda gitu. Nah, kenapa ada mata uang duit itu? Ya karena VOC yang menjajah
ya yang mencoba menjajah Nusantara pada waktu itu bukan Belanda. Kalau Belanda ya golden duitnya. Cuman VOC-nya pada akhirnya juga kan digulingkan oleh ketamakan mereka sendiri kan, korupsinya itu. Ini kalau bicara Banten jadi ingat leluhur saya. Oh, orang Banten ya? Orang Banten. Coba ditusuk-tusuk. Nah, akhirnya kan perang besar terjadi ya, di mana Sultan Ageng Tirtayasa kalah lalu dipenjara di Batavia gitu kan. Nah, kita pindah sedikit nih Gang, dari Banten ke Jawa ya, di mana disebut perang antara Mataram dengan Belanda adalah salah satu perang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kalau menurut Akang tuh bagaimana? Itu perang Jawa yang dimaksud tuh yang mana? Kalau perang yang di Jawa tuh Mataram. ya, yang Mataram. Yang Mataram tuh berarti yang tahun 1855 atau yang 1755. Yang 1755. Kan perang Jawa tuh 1755 sama perang Diponegoro 1825. Nah, yang 1755 itu jadi sama aja. Jadi si VOC itu berusaha untuk jadi gini nih. Sebenarnya penjajahan yang ingin dilakukan Belanda atau VOC pada waktu itu cuma dua. Jawa sama Maluku. Gak ada yang lain. Kalimantan tuh Belanda belum minat. Sumatera tuh Belanda belum minat pada waktu itu. Jadi yang diminati itu cuma dua. Nanti setelah ada tahun 1816, nah baru Belanda berminat wilayah-wilayah di sekitarnya. Tapi, nah karena Belanda itu cuma minat Jawa sama minat Maluku saja, maka wilayah yang menghubungkan antara Maluku dengan Jawa itu harus dikuasai. Makanya nanti juga perang Makassar dengan Hasanuddin, dengan Sultan Hasanuddin. Tapi, nah Belanda itu basicnya untuk merekrut orang untuk dapat sumber makanan dan lain sebagainya itu Jawa. Makanya Jawa tuh harus dikuasai. Nah, karena Jawa itu harus dikuasai, maka mereka tuh memang menaklukkan, berupaya untuk menaklukkan. Tapi penaklukan itu tuh agak susah. Jadi ini dimulai dari tahun 1600. Tahun 1600 ketika VOC itu baru aja beres dengan Banten, itu muncul serangan dari Sultan Agung. Serang. Bahkan Mataram langsung nyerang kan? Nyerang. Batavia nyerang. Dua kali. Cuman kalah dua-duanya. Nah, kalah dua-duanya akhirnya Belanda sejak saat itu tuh ngincer anak-anak Sultan Agung untuk diajak ngobrol, diajak ngopi. Nah, sejak diajak ngopi itu nanti ada Amangkurat mulai dekat dengan Belanda, kemudian apa? Bahkan pada waktu itu tuh ada semacam propaganda dari orang Belanda bahwa Sultan-Sultan Mataram itu sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Belanda. Ada upaya ke arah sana sehingga nanti Mataram itu benar-benar bisa ditundukkan, dan walaupun mereka di depan rakyatnya masih mengaku sebagai raja, tetapi mereka ketergantungan. Jadi misalkan setiap ada pemberontakan di Jawa misalkan. Nah, si Belanda itu langsung, Pak, saya kasih pinjam uang atau saya kasih senjata, mau nggak? Jadi Belanda bikin rusuh di suatu daerah. Berontak kan? Berontaknya bukan sama Belanda, tapi sama penguasanya. Kan gitu. Jadi misalkan kalau di Indonesia ada investor misalkan dari Ethiopia gitu, bikin rusuh di sini. Kan yang di demo itu adalah presiden kita kan, bukan ini. Nah, jadi Belanda tuh bikin rusuh dikit-dikit. Nah, nanti pemberontakan merajalela. Si rajanya bingung. Aduh, gimana nih? Nah, saya kasih Pak senjata, mau nggak? Jadi terus-menerus disuapin sampai akhirnya pemerintah di Mataram itu memiliki ketergantungan yang akut terhadap Belanda. Setelah itu barulah tahun 1755 itu langsung Belanda memiliki kekuatan yang cukup untuk memecah Mataram. Jadi 4, jadi 2 terus jadi 4 seperti yang kita kenal sekarang, diantaranya adalah Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu kan satu di antara 4 pecahan Mataram pada waktu itu. Nah, kenapa bisa pecah kayak gitu? Ya karena setiap raja-raja di sana memiliki interest kepentingan yang berbeda dengan Belanda, disuapin sama Belandanya dalam tanda kutip juga berbeda, intensitasnya juga apa-apa berbeda, tapi dipecahnya itu sebenarnya adalah kemenangan buat Belanda karena negara terbesar di Jawa pada waktu itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan penuh.
Mataram itu kalau disatukan itu kekuatan tempurnya itu jauh lebih besar daripada Belanda. Sekali lagi ya, di zaman VOC itu Belanda atau VOC tidak memiliki kesempatan untuk menang perang dengan kerajaan manapun di Nusantara kalau one by one. Jadi mereka hanya punya kesempatan kalau mereka ngajak ngopi. Ngobrol, ngasih senjata, ngasih duit, ngasih budak dari sana, bawa kuda dipersembahkan kepada raja. Nah, sedikit demi sedikit. Karena salah satu komunikasi politik yang sangat berbeda antara Belanda dengan Nusantara itu adalah kan orang Nusantara pada waktu itu tuh menganggap bahwa diri mereka tuh dewa. Raja-rajanya gitu ya. Atau setengah dewa, konsep dewa raja itu. Jadi ketika ada yang memberontak, mereka menganggap bahwa kehormatan dirinya sebagai dewa dijatuhkan. Mereka akan nyari orang yang mau memberikan penghormatan pada dirinya. Nah, Belanda itu jago banget ngejilatnya tuh awal-awalnya gitu ya. Setelah mereka berkuasa ya mereka yang pengen dijilat gitu. Nyambung tadi ya, Kang ya, dengan kekuatan kerajaan-kerajaan di Nusantara atau khususnya di Jawa ya. Walau Sultan Agung saat itu kalah 2 kali, tapi kan VOC dampak kerugiannya besar banget ya. Bahkan Jan Pieter Zoon aja meninggal walau kena penyakit pada saat itu ya. Sebetulnya kapan sih Jawa itu benar-benar ditaklukkan gitu oleh VOC atau Belanda? Peter Koen, tapi saya yang barusan itu, Peter Koen mati gara-gara penyakit memang. Tapi kemungkinan penyakitnya itu gara-gara senjata biologisnya orang Jawa. Jadi orang Jawa tuh pakai senjata biologis. Jadi sungai-sungai yang memasuki benteng VOC itu dimasukin bangkai-bangkai itu. Kuda, bangkai orang, apa segala rupanya biar bakterinya masuk ke sana semua. Ya tapi itu memang jadi pada waktu itu masalah utama dari kekalahan Mataram itu adalah karena mereka yang nyerang. Jadi perjalanannya aja jauh, kemudian lumbung pangannya juga habis gitu kan dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalahnya adalah masalah logistik sebenarnya bukan masalah perangnya. Tapi nah, Jawa kapan ditaklukkan? Bisa dibilang Jawa benar-benar takluk itu setelah perang Diponegoro. Karena itu benar-benar perang yang bikin trauma orang-orang Jawa maupun orang-orang Belanda. Pada waktu itu tuh sekitar 200 sampai 250 ribu orang tuh meninggal akibat perang itu. Jadi misalkan 10-20 tahun berikutnya anak-anak main di bawah pohon tuh masih nemu tulang manusia gitu dipakai main karena peperangan itu benar-benar masif pada waktu itu antara Jawa Utara sama Jawa Tengah, Jawa Pertengahan, Jawa Selatan. Jadi pasukan Pangeran Diponegoro itu pada umumnya dari utara sedangkan pasukan Mataram itu dari selatan pada umumnya. Jadi maksudnya perang Diponegoro itu sebenarnya adalah perang antara Pangeran Diponegoro melawan Mataram yang Mataramnya ditunggangi oleh Belanda. Jadi bukan perang Diponegoro melawan Belanda. Jadi kan tadi itu karena si Mataram itu sudah sangat ketergantungan sama Belanda dan pada era-era selanjutnya juga benar-benar bahkan di zaman Dendels, di zaman Raffles itu pernah ditodong meriam tuh istana keraton Jawa itu udah jadi wibawanya itu udah jatuh banget di depan rakyat itu. Bahkan setiap perjanjian aja tuh merugikan selalu. Ya udah, ya tapi karena pada waktu itu udah kalau rajanya, saya mohon maaf ya, kalau misalkan rajanya sudah gendut, sudah dikasih makan nyaman, sudah dikasih pengamanan dari tentara Belanda yang mereka udah benar-benar ketergantungan, ya udah kehilangan lagi izahnya gitu istilahnya. Nah, Pangeran Diponegoro muncul pada waktu itu, kemudian melakukan pemberontakan, bukan gara-gara makam leluhur, itu mah pemicunya aja. Masalahnya adalah karena memang secara keseluruhan Jawa pada waktu itu sudah benar-benar tidak bermartabat untuk banyak orang, diantaranya adalah Pangeran Diponegoro. Makanya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Mataram, ditunggangin sama Belanda, perang di sana 5 tahun, dan akhirnya Pangeran Diponegoro dikalahkan. Nah, setelah perang itu benar-benar stres di kedua belah pihak, sampai tidak ada satupun inisiatif untuk perlawanan, untuk perang. Jadi pribumi udah gak mau ribut lagi, karena penderitaan terbesarnya di mereka dan Belanda sejak saat itu jadi penjilat. Jadi kan awalnya udah naik tuh, awalnya penjilat,
terus berkuasa lagi. Nah, setelah perang Diponegoro itu jadi penjilat lagi. Saking jadi penjilatnya, mereka rela untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan melarang kristenisasi. Sebelum itu kan mereka kristenisasi, tapi takut terjadi perang seperti perang Diponegoro, karena Diponegoro kan bawa simbol-simbol agama kan, bahkan ngakunya pun Ratu Adil beliau itu. Nah itu sampai Belanda tuh menghentikan dan melarang semua gerakan misionaris, dan kiai-kiai kampung tuh, Bapak mau bikin musola ya saya bantu bikinnya ya. Takut lagi Belanda tuh sejak saat itu tuh. Takut lagi. Nah, kemudian barulah mereka menjalankan politik tanam paksa. Tanam paksa. Jadi setelah Pangeran Diponegoro kan tahun 1830 tuh diberlakukanlah yang namanya tanam paksa. Sebenarnya namanya bukan tanam paksa, namanya kultur stelsel. Jadi kultur stelsel itu gimana caranya supaya pajak tanah itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk tanaman ekspor. Nah, sebenarnya sesederhana itu. Nah, karena Belanda yang tadi itu balik lagi jadi penjilat itu, jadi sebenarnya kultur stelsel itu sangat baik, sangat bagus. Coba misalkan kita lihat aturan-aturannya ya. 1/5 tanah rakyat itu harus ditanami tanaman-tanaman ekspor. Kenapa harus 1/5? Karena biasanya 1/5 itu adalah pajak tanah. Pajak tanah diganti jadi tanaman ekspor. Nah, berarti rakyat sebenarnya nggak kerugian apapun. Sebelumnya pajak pakai hasil bumi atau pakai duit, sekarang pakai tanaman ekspor. Tanaman ekspor tuh maksudnya? Iya, yang dibutuhkan sama Belanda. Jadi kopi gitu kan. Ya, biasanya atau misalkan tebu yang dibutuhkan sama Belanda itu kan. Nah, 1/5. Kalau misalkan rakyat nggak punya tanah, nah maka mereka kerja rodi itu sekitar 1/5 tahun, 55 harian. Kalau memang kemudian ya si rakyat itu nanti punya panen dari biaya ekspor itu, kalau lebihnya untuk rakyat. Kalau gagal panen atau panennya kurang, Belanda yang nanggung. Jadi kalau kena hama misalkan ya, atau kena banjir atau apa itu Belanda yang nanggung kerugiannya. Tapi kalau untung rakyat. Terus nanti bibit, pupuk, pestisida kalau ada ya dan lain sebagainya itu dari Belanda, bukan dari kita. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan. Karena apa? Karena Belanda sedang menjilat. Bikin sebuah aturan yang bisa mengisi kembali kas mereka yang kosong di satu sisi, tetapi di sisi lain tidak boleh menciptakan sesuatu yang kontroversial sehingga nanti akan memunculkan lagi perang. Nah, karena itulah maka si Belanda tuh bikin kultur stelsel itu. Nah, cuman pada perkembangan selanjutnya ada satu celah peraturan ada celah peraturannya itu gini. Nanti si bupati akan dapat, bupati atau adipati atau ya siapa itu akan dapat bonus kalau hasil panen dari tanaman ekspor itu lebih dari target Belanda. Nah, itu aturan kecil nampaknya tapi dampaknya besar. Apa coba? Ketika bupati diiming-imingi oleh kalau mereka dapat panen berlebih maka mereka akan dapat bonus, maka bupati itu langsung memaksa rakyat untuk menanam lebih dari 1/5. Jadi ada rangkaian korupsi dari atas ke bawah tuh. Misalkan Belanda minta sama bupati 1/5 tanah. Bupati nanti minta ke bawahnya lagi, misalkan ke siapa gitu. Itu mintanya 1/4 tanah. Dari situ ke bawah lagi misalkan ke camat, si camat itu minta 1/3 tanah. Dari camat ke bawahnya misalkan ke kepala desa gitu, itu 1/2 tanah, jadi setengahnya. Nah, dari kepala desa ke rakyatnya minta seluruhnya mulai sekarang jangan nanam padi tapi minta tanaman-tanaman ekspor. Jadi itu korupsinya itu berjenjang seperti itu dan Belanda melihat itu dengan mata kepala sendiri. Tapi membiarkan. Karena apa? Untungnya buat mereka, kalau rugi, kalau terjadi pemberontakan itu akan ditujukan kepada bupati mereka, bukan pada Belanda. Gitu kan? Ya karena korupsinya berjenjangnya seperti itu. Jadi mengambil keuntungan. Iya. Jadi pada akhirnya di Grobogan, di Demak itu puluhan ribu orang meninggal dunia, mati kelaparan. Karena apa? Gak boleh nanam padi. Ya kelaparan semuanya nanam tebu dan itu kerja rodi gitu.
demi bupati. Nah, bupatinya kaya dapat dari bonus dan dapat dari ini. Belandanya untung besar karena berlipat ganda keuntungan. Awalnya minta cuma 1/5 jadi seluruhnya gitu kan. Rakyat mati semua. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ternyata di perkebunan dan pembangunan jalan itu korupsinya Gede banget. Gede dari banget zaman ya. dulu. Dari zaman dulu. Nah, tapi sebenarnya dulu tuh bukan korupsi. Karena aturannya beda. Makanya saya tuh sering bilang bahwa kita tuh sebenarnya melakukan transisi yang gagal, yang salah gitu. Jadi dulu tuh zaman feodal. Karena zaman feodal aturannya itu adalah semua tanah adalah milik raja. Semua properti, semua manusia, hewan ternak, air, semuanya adalah milik raja. Jadi ketika raja mengambil apapun yang dia mau itu bukan korupsi. Itu ngambil haknya aja. Dulu aturannya tuh gitu. Makanya maksudnya raja yang berkuasa di daerahnya ya? Iya, raja yang berkuasa di daerah itu. Makanya di zaman sekarang saya mohon maaf, banyak orang Jawa yang kalau misalkan punya anak perempuan udah beres dimandiin dikasih bedak, bedaknya tuh cemong. Berantakan banget gitu kan. Itu karena berasal dari zaman Belanda. Di zaman kerajaan-kerajaan itu. Jadi di zaman kerajaan itu karena raja berkuasa mutlak atas seluruh rakyat dan tanahnya, itu kalau misalkan ada lihat cewek cantik, bawa, gak peduli dia anak siapa, gak peduli dia udah punya suami atau enggak, kalau dia ketahuan cantik bawa gitu. Makanya rakyat membiasakan kalau misalkan punya anak cantik itu justru malah dicemongin. Mental dan aturan feodal yang seperti itu bertemu dengan liberalisme Belanda atau kapitalisme Belanda. Nah, jadi Belandanya yang langsung ngambil, tahu itu peluang besar, ambil jadi keuntungan mereka yang sebesar-besarnya. Oke. Jadilah Belanda jadi negara terkaya di Eropa, lepas dari penjajahan Spanyol, menjadi negara adidaya, ngalahin negara-negara yang lain, dan mereka benar-benar menjadi pusat Eropa. Karena kita. Di masa penjajahan juga, Kang, kita kan mengenal ada perbedaan kelas sosial, di mana pribumi itu masuk di kelas paling bawah, kelas paling atas itu orang-orang Eropa, menengah itu orang Timur, Arab atau Cina. Diskriminasi apa aja sih kepada rakyat pribumi pada saat penjajahan? Sebenarnya bagian terbesarnya bukan diskriminasi, bagian terbesarnya adalah bahwa rakyat jelata itu tidak dianggap manusia. Gitu. Jadi gak didiskriminasi, cuman bukan dianggap manusia aja. Gak dianggap manusia? Gak dianggap manusia. Jadi mereka itu hanya dianggapnya budak aja, bahkan ya binatang disamain dengan binatang kan. Sama kayak binatang? Iya, makanya pribumi dan anjing dilarang masuk gitu. Ya karena itu memang beneran ada. Ada, memang ada aturannya seperti itu. Jadi misalkan kantor-kantor Belanda apa gitu, ya pribumi dan anjing dilarang masuk. Ya karena sekotor itu dalam pikiran orang Belanda pada waktu itu. Jadi Belanda hanya mau berkoordinasi, bekerja sama, ngobrol dengan para bupati untuk diambil harta kekayaannya. Bupati itu ngambil dari rakyat. Nah, kemudian di satu sisi Belanda juga bekerja sama dengan orang-orang timur, Cina, Arab dan sebagainya untuk ngurusin sesuatu yang di luar formal, di luar legalitas mereka gitu. Jadi misalkan perdagangan. Nah, perdagangan itu harus mintanya ke Cina, bukan sama orang-orang kita. Kalau misalkan sama Cina tuh lebih enak, karena si Cina tuh kan di zaman lampau itu bukan berasal dari wilayah Indonesia. Mereka pendatang. Nah, karena si pendatang, mentalitas mereka itu adalah mental yang tidak dibangun oleh mental feodal masyarakat kita. Kan masyarakat kita tuh tunduk takut sama bupati. Mental masyarakat Cina itu gak kayak gitu. Jadi mereka lebih bebas, lebih liberal, lebih terbuka. Karena tidak dibesarkan dalam ruang lingkup yang seperti itu. Nah, karena bebas maka interaksi mereka dalam, atau misalkan kaitan mereka atau keterlibatan mereka dalam masalah-masalah ekonomi, politik dan sebagainya itu bisa menjadi lebih leluasa, lebih cair gitu. Nah, makanya biasanya dalam pemukiman-pemukiman di zaman Belanda itu, Belanda disimpan di tempat paling tinggi, misalkan di wilayah pegunungan gitu. Kemudian, nah di sekelilingnya itu orang-orang Cina sama Arab mungkin lah. Nah di bawahnya itu orang-orang pribumi. Jadi hasil bumi naik ke atas. Nah Belanda buang kotoran sungainya dikebawahin, itu untuk orang pribumi. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada pemukiman-pemukiman Belanda gitu, misalkan di Jakarta, cari misalkan yang dulunya pemukiman Belanda, itu dikelilinginya sama Cina, pemukiman Cina. Baru dikelilingnya lagi itu pribumi. Gitu.
Belanda najis dalam tanda kutip ya, najis banget kalau misalkan ketemu sama orang pribumi itu. Kalau mau ketemu ya boleh, tapi mereka jadi yang ngangkut tandu gitu, yang gitunya doang. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Bahkan sampai sekarang setelah merdeka pun, kita masih suka denger kayak orang-orang kita nih punya mental inlander. Iya. Merasa bahwa bangsa asing tuh budaya lebih inferior gitu. Kalau menurut Akang tuh iya, masih terjadi sampai hari ini? masih sampai sekarang. Karena Belanda setelah itu pun masih kan gimana caranya supaya Belanda bisa bertahan dengan penguasaannya terhadap Indonesia, ya harus menciptakan sebuah sistem di mana masyarakat kita tuh jadi bodoh gitu. Kan kalau jadi pinter berontak lah, jadi harus bodoh gitu. Nah, jadi di antara jadi bodoh itu adalah penekanan bahwa tidak ada bangsa pribumi yang bisa mengalahkan Eropa, baik secara intelektual maupun fisik. Jadi digambarkan orang pribumi itu jelek, pendek, pesek, belek, boketek, ya yang gitu-gitulah. Nah, sedangkan yang orang-orang Belanda tuh tinggi, mancung, ya semacam gitulah. Nah, kemudian ditanamkan di sekolah-sekolah bahwa kalian tidak mungkin bisa membebaskan diri dari Belanda karena kalian tidak layak selama-lamanya. Kalian tuh memang untuk jadi budak gitu. Nah, salah satu untuk jadi budak itu bagaimana? Salah satu untuk jadi budak itu adalah si orang-orangnya itu ditekankan bahwa kalian tidak bisa jadi apa-apa tanpa kita, tanpa Belanda. Nah, itu sama politisi-politisi di Indonesia dilestarikan sampai sekarang. Jadi kita tuh lepas dari Belanda, kita tapi pendidikan Belanda ke kita agar kita bodoh itu tetap dijalankan. Makanya politisi-politisi itu kalau kampanye, kami akan membela rakyat, kami akan mendukung rakyat. Karena apa? Karena mereka itu menekankan bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu, rakyat tidak bisa melakukan apapun. Sehingga rakyat diset, kalau misalkan terjadi bencana alam, mereka kalau diwawancara akan berkata, ya kami berharap agar pemerintah segera membantu. Kan gitu kan? Template banget. Karena apa? Itu ditekankan. Pejabat bisa melakukan apapun, mendukung rakyat, membela rakyat, rakyat tidak bisa melakukan apapun sehingga ada bencana alam pun kami berharap pemerintah segera membantu kita. Jadi ditekankan itunya. Jadi, nah Belanda juga pada waktu itu tuh seperti itu. Kalian tuh gak bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau ini, kami akan dukunglah rakyat, kami akan mensejahterakan rakyat. Dengan menekankan kalian tuh gak akan bisa apa-apa tanpa kami. Itu sampai sekarang modal kampanye dan model kampanye di Indonesia sampai sekarang gitu. Menciptakan pembodohan massal agar bisa dipanen setiap 5 tahun sekali. Rela untuk menghabiskan uang negara hanya demi apa? Demi bisa mengambil simpati rakyat. Kenapa? Karena rakyat itu pengen segala sesuatunya gratis. Ya kalau di negara yang ideal dengan pemerintahan yang ideal, pemerintahan itu bukan ngajak orang-orang supaya ini gratis, sekolah gratis, internet gratis, makan siang gratis, apa gratis, bukan. Tapi ayo kerja di sini, ayo berprestasi di sini, ayo kita berjuang sama-sama. Kan harusnya gitu. Tapi karena kalian gak akan bisa berjuang, karena kan kalian rakyat. Makanya jangan libatkan saya mah cuma rakyat biasa. Kita tuh didorong untuk berpendapat seperti itu, template seperti itu. Itu orang Belanda ngajarin kita seperti itu dan diturutin sama politisi-politisi kita. Makanya politisi-politisi kita itu yang gak jauh dari mentalitas penjajah itu. Dan kita yang dibodohinya ya sama aja mentalitas terjajah gitu. Makanya ayo lepaskan diri dari politisi-politisi busuk yang kayak gitu tuh. Kita lompat sedikit Kang. Tadi kan setelah perang di Jawa ya. Nah akhirnya waktu itu terjadi kekosongan pemerintahan. Karena kan waktu itu Jepang kalah sama Jerman kan. Menurut Kang Guru udah tepat nggak sih Bung Karno, Bung Hatta gitu ya memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu? Gimana ya? Ini sebenarnya jawabannya agak sulit ya. Tergantung kacamatanya, tergantung sudut pandangnya. Tapi saya harus jelaskan gini. Seandainya Indonesia tidak memproklamirkan kemerdekaan, Belanda tuh akan membebaskan Indonesia. Serius? Serius. Karena seluruh negara Eropa di seluruh dunia kompakan pada waktu itu setelah Perang Dunia II. Yuk kita bebaskan semua negara-negara jajahan kita. Karena apa? Karena mereka sudah menemukan ide untuk menjajah tanpa mengeluarkan sumber daya. Jadi disebutnya neokolonialisme dan neoimperialisme. Jadi mereka sudah pindah ke sana. Jadi
Belanda kalau menjajah Indonesia, dia harus mendatangkan tentara, dia harus mendatangkan ahli, dia harus mendatangkan tenaga administrasi, dia harus mendatangkan gubernur jenderal ke Indonesia, dan biayanya mahal. Ditambah ongkos perjalanan dan harus bikin gedung sate, harus bikin museum ini itu, ya rel kereta api, jalan raya, mahal banget, ya kan? Dapat duit dapat, tapi modalnya besar. Maka daripada menjajah seperti itu dan risikonya perang terus gitu, mendingan neokolonialisme, neo-imperialisme. Neokolonialisme itu kayak gimana? Menciptakan kesenjangan teknologi yang besar agar negara kita ketergantungan pada Belanda, pada negara-negara lain. Bahkan ketika sekarang Amerika Serikat nggak usah mendatangkan pasukan ke Indonesia, Amerika Serikat udah dapat triliunan dari Indonesia per tahun, ribuan triliun per tahun dari Indonesia. Karena apa? Karena kita nggak bisa bikin kilang minyak. Jadi ahlinya harus dari sana, mesin-mesinnya harus dari sana, onderdilnya harus dari sana. Terpaksa beli kan? Ya karena kita bodoh. Jadi ciptakan kesenjangan yang besar dalam teknologi sehingga kita gak dijajah pun kita mohon-mohon supaya dijajah. Please lah ke Cina, saya mau bikin kereta cepat, please, karena saya nggak bisa bikin. Tapi saya harus meningkatkan ekonomi rakyat, please dong. Nah akhirnya Cina dapat untung sekian triliun gitu kan. Datang ke Singapura, please lah jualin barang-barang saya. Saya kalau jualan ke Amerika Serikat nggak laku, jadi jualin sama kamu. Kalau dicap Singapura itu laku. Kan orang Indonesia lucu kalau datang ke Singapura beli kaos I love Singapura. Lah itu buatan Indonesia. Kan kocak gitu. Emang di Singapura ada pabrik tekstil, mana ada negara segede gitu punya pabrik tekstil gitu kan, nggak punya. Nah jadi mereka menciptakan kebodohan-kebodohan dan kesenjangan yang besar agar negara-negara mereka dapat suplai duit yang terus-terusan tanpa harus mengeluarkan biaya perang, tanpa harus. Nah jadi Belanda pada waktu itu memang sudah akan membebaskan Indonesia. Tapi kenapa terjadi agresi militer? Karena kalau misalkan Indonesia yang memerdekakan pada waktu itu, maka seluruh wilayah, kan namanya juga perang. Kalau perang, siapapun yang menang, dia yang berhak menguasai aset yang diperebutkan. Nah, gitu kan? Yeah. Nah, kalau misalkan si Belanda mau membebaskan Indonesia, perusahaan-perusahaannya yang sudah bercokol, sudah disiapkan untuk nekolim di Indonesia, akan tetap menyuplai duitnya buat Belanda. Tapi kalau misalkan Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, maka itu semua menjadi milik Indonesia. Nah, makanya perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya soal harga diri, tetapi pada akhirnya kita harus memiliki aset-aset. Makanya aset-aset itu nanti akan diserahkan kepada TNI, akan menjadi BUMN. Nah, itu bank-bank di Indonesia itu banyak yang sebenarnya milik Belanda. Makanya Bung Karno langsung nasionalisasi semua. Iya, nasionalisasi semuanya. Itu kan sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk itu. Gitu. Jadi, nah cuman Belandanya pada waktu itu yang kelabakan. Saya belum balik modal nih, kenapa diambil? Nah, itu makanya mereka langsung melakukan agresi ke Indonesia. Gitu. Cuman kitanya punya Sudirman pada waktu itu, punya Pak Urip pada waktu itu, punya Bung Karno, Bung Syahrir, segala rupa yang perjuangannya itu gila-gilaan. Iya, jadi superioritas Belanda dalam militer akhirnya juga bisa dikalahkan dengan dedikasi yang luar biasa dari para pejuang kita. Itu luar biasa ya korban dari agresi militer itu ya? Banyak banget. Tapi memang ya namanya juga perang sih. Oke. Ini juga ada pertanyaan menarik nih Kang. Sebetulnya kenapa sih kayak Portugis, Inggris gitu ya, itu lebih sebentar dibanding Belanda ketika menjajah Nusantara? Pendekatannya beda sih pada waktu itu. Jadi Portugis misalkan ketika datang ke Nusantara, dia melakukan penjajahan itu termasuk juga penjajahan budaya dan agama. Karena apa? Karena mereka itu datang ke Nusantara di masa-masa awal atau bahkan sebelum reformasi gereja. Karena itu maka mereka itu menjajah memang sekalian untuk menyebarkan agama dan sekalian untuk menjadikan wilayah kita itu sebagai koloni, wilayah rakyat mereka. Nah, di Indonesia Islamnya udah kuat. Jadi kalau misalkan oke lah sumber daya kita dicurangin gitu, misalkan kita dagang dicurangin, masih oke. Tapi ketika ada kristenisasi, nah itu reaksinya kuat sekali di Indonesia. Makanya Portugis nggak aman di Indonesia. 75 tahun langsung kabur sambil nangis-nangis dia. Inggris sama Belanda itu datang belakangan. Karena mereka itu penjajah baru gitu kan, sebelumnya Portugis Spanyol. Nah, ketika penjajah baru, Inggris itu menjajah untuk nyari sumber-sumber industri. Kalau Belanda nyari sumber-sumber perkebunan.
Nah, wilayah Nusantara itu kan subur. Nah, cocoknya itu ngambil wilayah-wilayah perkebunan. Makanya Belanda di sini awet. Nah, kalau Inggris nyari untuk bahan-bahan industri mereka. Makanya cocoknya di India. Karena India itu populasinya pada waktu itu jauh lebih banyak gitu. Nah, kemudian yang dibutuhkan oleh Inggris misalkan seperti kain, benang, apa segala rupa, sumber dayanya adanya di India. Makanya Inggris fokus di India, Belanda fokus di Nusantara. Gitu. Oke. Apa aja sih peninggalan dari Belanda sampai hari ini kan? Yang ditinggalkan sama Belanda gitu. Rel kereta api. Ya, yang semacam itu. Jadi kita tuh hanya punya museum-museum, bangunan-bangunan Belanda gitu, jalan-jalan apa segala rupa, ya hanya semacam itu saja. Kalau misalkan administrasi sama hukum administrasi kita masih Belanda. Kemudian pedagang kaki lima tuh urusan Belanda tuh. Pedagang kaki lima maksudnya? Iya kan, istilah kaki lima tuh diambil dari kata lima kaki. Jadi dulu Belanda tuh bikin sebuah tata kota, bikin sebuah peraturan bahwa misalkan setiap satu orang itu harus, jadi satu orang yang punya rumah, nah harus mengalokasikan 7 meter taman untuk resapan air, 7 meter. Dan di depan rumahnya itu harus ada trotoar yang lebarnya itu adalah 5 kaki. Nah, trotoar itu disebutnya 5 kaki. Nah, jadi siapapun yang dagang di situ tuh disebutnya pedagang kaki 5. Nah, itu kan urusannya Belanda tuh. Nah, gitu. Terus ya udah, sisanya Belanda itu tidak memberikan impact yang besar. Bahasa kita tidak bahasa Belanda. Apa? Karena mereka tuh ya itu jijik sama kita tuh. Jadi nggak mau ngajarin kita bahasa Belanda, interaksi sama Belanda tuh nggak mau. Bahkan istilah-istilah Portugis itu bisa sama banyaknya mungkin dengan istilah-istilah Belanda. Padahal Portugis cuma menjajah kita tuh, atau berusaha menjajah kita tuh kurang dari 100 tahun. Dan itu pun hanya di beberapa titik, tapi bahasa-bahasanya lebih masuk ke kita gitu. Sedangkan yang Portugis lebih banyak. Ini pertanyaan terakhir mungkin Kang ya. Karena akan ada podcast lagi. Apakah hari ini kita itu udah benar-benar merdeka? Maksudnya merdeka secara ekonomi, politik. Jadi kemerdekaan itu tidak mungkin bisa kita miliki selama kita membutuhkan dan ketergantungan pada sesuatu. Maka sesuatu itu pasti akan menjajah kita dalam tanda kutip. Jadi kalau misalkan kita butuh duit, ya biasanya sih kita akan dijajah sama duit. Nah sekarang keterjajahan kita itu karena kita banyak kebutuhannya, tapi gak banyak bisa memecahkan masalahnya. Kita butuh transportasi, tapi gak bisa bikin mobil. Atau pemerintah kita tidak berkehendak untuk bikin mobil. Akhirnya kita ketergantungan sama penyuplai mobil, Jepang, Jerman. Ya kita dijajah sama mereka. Kemudian dalam tanda kutip itu ya. Kemudian kita butuh misalkan alat-alat permesinan, kita butuh vaksin, kita butuh ahli-ahli kedokteran. Semuanya bukan dari kita atau sedikit sekali kontribusinya dari kita, maka kita dijajah. Jadi kita tuh dijajah sama banyak pihak. Dalam konsep penjajahan yang seperti itu, bahwa penjajahan adalah karena kebutuhan kita tidak mungkin bisa diakomodasi oleh diri kita sendiri. Makanya rumusan Bung Karno pada waktu itu adalah berdiri di atas kaki sendiri, karena itu adalah satu-satunya jalan kita bisa melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kalau penjajahan formal, ya kita sudah merdeka, kita sudah merayakan 17 Agustus gitu kan, terus balap karung, ya segala rupa yang kayak gitu. Tapi sebenarnya secara esensial kita masih dijajah. Bahkan yang 17 Agustusan juga kan sebenarnya itu adalah upacara-upacara Belanda untuk melecehkan Indonesia. Nah kita kita diikutin gitu. Lomba 17 Agustus iya itu banyak. Jadi melecehkan Indonesia maksudnya? Iya misalkan Panjat Pinang tuh. Nah itu kan sebenarnya cara Belanda untuk melecehkan kita. Kita tuh dikatain monyet gitu. Monyet gua udah ke atas, jatuh lagi. Nah itu kan itu udah dari zaman Belanda. Itu cara Belanda. Itu ini acara-acara Belanda tuh. Tapi kan kita sekarang sudah jadi kan sebenarnya perilaku, perbuatan itu kan tergantung pada cara kita memaknainya. Yes. Kita kan memaknai dengan cara yang berbeda. Tetapi awalnya secara historis itu sebenarnya adalah cara orang Belanda untuk menistakan kita. Balap karung gitu kan. Jadi kayak orang-orang Indonesia yang berusaha lepas dari penjara tapi kan diikat kakinya tuh jadi loncat-loncat kayak gitu. Kayak gitulah itu sebenarnya cara-cara Belanda untuk melecehkan kita. Kita tuh dikatain monyet. Pas lagi Panjat Pinang. Ya iya emang itu ceritanya gitu. Ceritanya kan monyet-monyetan, itu nama Panjat Pinang tuh monyet-monyetan.
Tapi zaman Belanda udah ada hadiahnya di atas. Ada hadiahnya. Ya makanya betapa kelaparannya masyarakat kita sampai dikasih hadiah aja, sampai siap-siap mandi lumpur, nggak pakai baju apa penuh. Oh, mandi lumpur udah ada, bukan zaman TikTok sekarang aja ya? Oh beda. Enggak. Oke Kang, makasih ya udah kembali jadi narasumber di RJL ya. Nah itu deh guys episode DMJ pada kali ini tentang kemerdekaan, di mana pertanyaannya hari ini adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka. Nah dalam konteks ini kitanya adalah diri kita sendiri. Coba kalian tanya ke diri kita sendiri, diri kalian sendiri apakah kita sudah merdeka. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri dalam acara DMJ. Ciao.